Hai guys, ketemu lagi dengan kami di Boy dan Bismo di M64 Drive, channel mobil listrik dan hybrid. Hari ini kita ada di Toyota XEV Center. Apa tuh Boy, Toyota XEV Center Boy? Kali ini kita nggak hanya test drive mobil EV dari Toyota, tapi kita datang ke fasilitas yang sangat bagus yang ada di Plant 3 Toyota Motor Manufacturing Indonesia di Kerawang. Dan di sini ada XEV Center yang berisi tentang penjelasan, yang menampilkan penjelasan dengan berbagai bentuk, mulai dari simulasi cara kerja, roadmap untuk menuju emisi nol, zero emission, cara-caranya Toyota menerapkan itu. Jadi ini adalah Toyota fasilitas edukasi dari Toyota untuk elektrifikasi. Kita akan dipandu oleh Mas Dwi sebagai presenter di sini yang akan menjelaskan seperti apa XEV Center ini dan ada zona apa aja di sini. Baik. Oke, guys, jadi nanti teman-teman di dalam itu kita akan eksplor beberapa zona. Ada zona 1, zona inisiatif lingkungan, di mana kita coba cari tahu latar belakang kenapa elektrifikasi dan renewable energy makin marak digunakan. Di zona 2, nanti kita akan belajar dengan teknologi multi pathway yang Toyota percaya pada dasarnya semua jenis teknologi bisa berkontribusi, tapi tergantung sumber energinya nanti. Kemudian di zona 3 itu ada green ecosystem, di mana kita mempertimbangkan kembali apakah cukup untuk target global atau net zero emission itu dengan ramah lingkungan, dengan teknologi ramah lingkungan saja. Kemudian di zona keempat nanti kita akan eksplor terkait masyarakat berkelanjutan. Jadi customer concern nanti kita akan bahas di dalam. Terima kasih Mas Dwi, kita menuju ke dalam. Ayo kita lihat bareng. Kita lihat sama-sama bagaimana XEV Center Toyota. Langsung ke elektrifikasi. Kita mulai di zona 1 dengan zona inisiatif lingkungan ya. Sebenarnya pemanasan global itu jadi faktor utama ya, karena nggak bisa kita hindari, dia terus meningkat ya. Nah, untuk itu pertama kalinya juga negara-negara di tahun 2015 setuju untuk membatasi peningkatan pemanasan global di Paris Agreement. Dalam pembatasan peningkatan suhu ini, negara-negara itu menggunakan konsep yang dikenal dengan karbon netral ya. Karbon netral dan net zero emission. Sebenarnya kalau karbon netral kan kita fokusnya di CO2 saja ya. Kalau net zero emission Semua jenis emisi. Betul. Selaras dengan kebijakan pemerintah dan juga komitmen global, Toyota secara global juga tetap ingin berkontribusi melalui Toyota Environmental Challenge 2050. Tantangan pertama, itu targetnya dapat mengurangi emisi dari kendaraan sampai dengan 90% melalui berbagai jenis teknologi. Kita masuk zona 2, zona teknologi. Mungkin tadi sudah disebut sama Koko ya, multi pathway itu. Multi mana-mana kan ya, soal multi pathway sendiri. Karena pada dasarnya semua teknologi itu dapat berkontribusi ya. Betul. Bahkan internal combustion sekarang pun juga bisa berkontribusi. Selain menggunakan biofuel, bahkan teknologi sekarangnya pun itu berkontribusi. Kenapa? Karena kalau kita ambil Innova Zenith terus kita bandingin sama Innova Agung ya, meskipun sama-sama combustion, tapi ternyata yang kilometer itu kurang lingkungan. Di sekitar 34%-an. Zero emission tuh. Meskipun IC ya. Betul gitu. Jadi itu sekilas supaya Toyota secara global agar mobil internal combustion itu bisa tetap koeksis mencapai net zero. Jadi sebenarnya meskipun dia tetap menggunakan mesin pembakaran, teknologi yang ada sekarang memungkinkan mesin-mesin baru itu jauh lebih ramah lingkungan dibanding yang produk-produk lama. Betul. Di sini itu sebenarnya karbon itu sangat manfaat sekali ya buat masyarakat umum. Karena kita bisa lihat nih teman-teman, mulai dari nyalain mobil, kemudian jalan sekitar 40 km per jam misalkan, itu kan kita hanya menggunakan EV mode ya. 40 sampai 80-an itu engine mode. Di atas itu 80 atau bahkan kita mau nancap dan lain-lain, atau bahkan kita becek dari bawah. Itu mode kombinasi antara ICE dan motor. Dan itu bekerja secara kontinu berdasarkan kontrol input ECU-nya. Betul, power control ini. Jadi kita nggak perlu kapan harus tekan EV mode, combination mode dan lain-lain. Dia secara otomatis bekerja. Dan kalau kita memang pengen yang lebih fleksibel, itu ada teknologinya lagi di sebelah sana. Jadi dia memang baterainya lebih besar, sehingga ya tadi EV mode itu bisa lebih lama. Jadi dengan skenario baterai full charge, combination mode itu bisa 60 km untuk kendaraan 1.2 emission di luar push truck. Ini fleksibel banget.
cocok buat yang masyarakat yang dia pengen nih punya mobil listrik tapi masih takut jalan dan Infrastrukturnya. iya Oke. karena ya EV mode bisa ditimbang rezeki terus jaraknya sampai 60-70. Nah di sini teman-teman kami juga menyediakan 3 komponen utama dari kendaraan elektrifikasi. Ini showcase-nya yang hybrid ya. Hybrid. Jadi kalau di hybrid memang ada 2 motor ya. Motor 1 dan motor 2. Di samping motor 1 ada power split device. Dia yang mengontrol energi dari mesin tuh mau dikemanain ya. Jadi kinetik atau jadi generator untuk ngasilin listrik ke motor 1. PCU sistem terpenting ya, dia untuk mengontrol dan mendistribusikan listrik. Jadi yang pertama ya sebagai inverter ngubah arus DC menjadi AC untuk mengumpan motornya. Kemudian boosting converter, baterai Zenik misalkan di 201 voltan itu kita bisa boost sampai 650 voltan untuk menunjang mesin. Kalau ngebut tadi dua-duanya ya. Kemudian DC converter. Ya banyak yang nanya kalau hybrid sampai dengan mobil listrik, mobil hidrogen itu masih butuh aki nggak sih gitu. Tapi sumbernya kalau mobil bensin dari alternator ya, ini dari baterai utama diturunkan tegangannya oleh PCU baru ke auxiliary. Ya kita udah tahu lah ya, Indonesia negara dengan cadangan nikel terbesar, makanya pemerintah membangun perusahaan gabungan nikel yang kita miliki menjadi global supply chain ya. Jadi komponen kalau untuk komponen baterai secara general sama. Untuk selnya biasanya beda-beda ya. Kalau Toyota selnya prismatik, persegi panjang lah ya. Untuk baterai yang sudah komersial secara global itu Toyota ada 2 jenis, nickel metal hydride dan lithium ion atau lithium NMC ya biasanya kita bilang. Kita bisa lihat ini tuh in total tuh bisa sekitar di 50 kilograman saja. Mungkin dari segi pendingin ya yang membedakan itu biasanya di sini tuh masih fan tuh udara pun masih cukup gitu untuk karena baterai masih kecil gitu kan. Tapi ketika kita pakai PHEV itu tuh lebih besar lagi dan mostly lithium ion gitu. Ini maksimum di 1,5, kalau Zenik itu 1,3an, bahkan Yaris 0,71an gitu kan. Sehingga kalau di PHEV itu jenisnya mostly sekarang lithium ion. Itu beratnya tuh di 100 kilograman lah, 120 kilograman something lah. Dan sebenarnya hybrid pun baru-baru ini juga kebanyakan sudah menggunakan lithium ya. Tapi penggunaan jenis baterai itu sebenarnya nggak sesimpel mobilnya apa, pakainya baterai apa. Banyak pertimbangan sebenarnya. Nah mungkin kalau kita coba familiarkan dengan komponen yang ada, udah jelas kalau di depan udah nggak ada mesin ya. Adanya di tengah ini, itu fuel cell stack. Secara flow, prinsip kerja sebenarnya hybrid sistem Toyota atau THS itu tuh sama secara flow. Nah ini yang berbeda. Di sana, di depan tadi, gitu dari engine ya. Sekarang sumber energinya adalah dari tangki hidrogen masuk ke dalam fuel cell stack. Di bagian anode tuh ada katalis gas diffusion layer. Dia yang membuat hidrogennya split into elektron dan proton ya. Nah ini kan keluar air ya gitu. Ini airnya tuh gimana kalau kita mau buang? Di sana di belakang setir itu sebelah kiri ada tombol H2O-nya. Sebenarnya itu kita bisa tampung dulu di sini airnya itu. Terus ketika nanti tombolnya ditekan ya mobilnya kencing. Tapi ini airnya nggak beracun, nggak berbau, murni H2O. Air murni ya. Tuh. Sebelum lanjut kita coba recap dulu ya. Tadi zona 1 sebenarnya musuh kita bersama ya emisi gitu kan. Emisi is our enemy gitu. Ke zona 2. Kesimpulannya ternyata banyak nih jenis-jenis teknologi kendaraan yang dapat mengurangi emisi gitu kan. Tapi pertanyaan kita bersama kan net zero nih. Net zero itu pertanyaannya apakah cukup mengandalkan teknologi ramah lingkungan saja? Khususnya teknologi kendaraan ramah lingkungan saja gitu. Cukup tidak kan? Jadi itu feedstocknya aja udah dari air tuh. Sedangkan air juga melimpah gitu kan. Lebih sustainable nantinya. Dan tapi untuk memecah air atau H2O itu kan butuh listrik. Nah, listriknya harus green atau renewable energy lah, seperti itu. Sehingga berangkat dari sana ya dilemanya sebenarnya sama kayak listrik kan. Tergantung produksi listriknya itu dari mana gitu. Itu kenapa? Mari kita lanjut ke zona 3. Ada konsep yang kita kenal dengan well to wheel ya. Misalkan ketika kita pakai mobil listrik full atau hydrogen, tapi sumber produksi kedua energi tersebut tidak ramah lingkungan, simpelnya kita cuma mindahin emisi yang di kota ke tempat pembangkit gitu kan. Angka 6,4% adalah angka rumah-rumah di Indonesia yang bisa ngecas mobil listrik. Tapi beberapa model kan dapat charging wall ya, sehingga itu juga listriknya terpisah dengan rumah. Bisa dari rumah. Dari sini kita sudah bisa melihat tadi kenapa Toyota pakai pendekatan multi pathway gitu. Seringkali yang ditanyakan ke produser yang membuat
EVs gitu kan, atau XEV, itu baterai nanti limbahnya kemanain gitu kan. Jadi sebenarnya untuk baterai sendiri ya, secara global, Toyota itu udah ada projectnya, yang di beberapa Toyota affiliate itu udah jalan. Itu dikenal dengan baterai 3R. Rebuild, reuse, dan recycle. Rebuild, reuse, recycle, oke. Jadi tergantung kesehatan dan kerusakan baterainya gitu. Kalau baterai health-nya masih bagus, 80%, 90%, kerusakannya minim ya kita perbaiki untuk dipakai di baterai lagi. Kualitas menengah, ya kita bisa pakai di pabrik misalkan, pabriknya Toyota ya, buat nyimpan listrik dari solar panel misalkan. Kualitas paling rendah, itu perlu kita recycle tentu ya. Jadi nanti di fasilitas insinerasi kita bisa cari lagi nikelnya, kobaltnya, untuk dipakai di baterai lagi atau di industri lain, untuk besi dan lain-lain gitu. Seperti itu. Kalau di sebelah sana, ini lebih ke additional information sih ya. Kesimpulannya adalah kendaraan listrik itu bisa kita pakai sebagai sumber listrik emergency ya. Kalau di sini ini terkait histori ya, atau Toyota Mission. Dulu pertama ada sebagai perusahaan alat tenun, kendaraan, sekarang mobilitas. Jadi sangat-sangat mempertimbangkan kemudahan untuk perpindahan yang mengadopsi konsep CASE, Connected, Autonomous, Shared, dan Electrified. Dan implementasi di Jepangnya sendiri itu ada Toyota Woven City ya. Sekarang sudah mulai mau masuk ke first development-nya. Ini kota berbasis hydrogen ada di kaki Gunung Fuji ya. The most hydrogen-based society. Lanjut, zona terakhir. Ini masyarakat berkelanjutan, kita mulai dengan isu safety baterai dulu nih. Di lapangan biasanya paling ditakutkan apa soal isu baterai gitu? Bakar misalnya, atau kerendam air, kayak gitu-gitu ya. Tapi sebenarnya, sekali lagi bahwa mobil elektrifikasi dari Toyota itu aman. Karena sudah melalui berbagai macam tes, ada performance test dan safety test ya. Karena ya sebenarnya kan di baterai sendiri itu ada BMS ya, Battery Management System. Dia mendetek kalau misalkan ada konsleting, kemudian dia memerintahkan protection circuit untuk cut-off otomatis gitu. Jadi mungkin dari segi keamanan, hybrid itu relatif sama dengan mobil ICE lah kalau berbicara air ya. Karena dia salah satu pendingin intake-nya itu kan dari AC juga ya. Jadi untuk air masuk tuh ya kurang lebih possible banget gitu kan, sama dengan ICE lah. Tapi biasanya untuk BEV itu pendinginnya udah liquid gitu. Jadi dia di-sealed, aman. Mungkin di beberapa HP kita juga ada yang IP rating 68 lah gitu. Itu kurang lebih itu sama gitu. Tapi bukan berarti bisa terus-menerus. Nah, ini jadi nih misalkan saya tanya dulu sebelum lihat ke sini, mobil elektrifikasi Toyota pertama yang di launching apa biasanya? Saya sih ingatnya Prius. Nah, itu kan jawaban semua orang mostly itu gitu. Tapi di 96 itu full listrik. Oh iya, BEV ya? Iya, BEV gitu. Ini kenapa gitu? Baru lanjut lagi di 2010 gitu. Ternyata pada saat itu kurang lebih 96 tuh masyarakat yang minat sama kendaraan listrik, concern terbesar itu sama kayak masyarakat saat ini, range anxiety. Tapi poin kita bersama kan ini ya, ini kembali lagi, jadi pada dasarnya semua jenis teknologi ini bisa berkontribusi tergantung sumber energinya juga gitu. Kalau di sebelah sini, ini dokumentasi yang tadi kita sudah bersama lihat, alasan atau perjalanan kenapa lahirnya XEV Center. Nah, untuk menuju XEV Center saja, itu kan melakukan collaborative research ya, dengan beberapa university. Nah, hasil-hasil riset kolaboratifnya, seminar-seminarnya, itu kami simpan di e-library XEV Center. Ini accessible untuk semua orang, kalau kita pengen explore lebih jauh. Nah, ini akhir dari eksplorasi di dalam, Mas. Sekarang kita sudah bisa coba mobilnya. Sebelum coba mobil, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Kita sudah selesai mendapat penjelasan dari Mas Dwi tentang EV Center Toyota, XEV Center ya? XEV Center. XEV Center, bagaimana Toyota menyikapi keresahan dunia tentang pemanasan global dan emisi yang semakin lama semakin memburuk, dan bagaimana caranya membuat emisi ini menjadi musuh bersama dalam tanda kutip, dan bagaimana cara mengatasinya, baik yang sudah eksis maupun yang akan dikembangkan ke depan. Kira-kira begitu, Mas Dwi? Betul sekali. Ya. Dan galeri ini nih dibuka untuk umum ya. Ya, Jadi betul. semua orang bisa yang ingin menanyakan tentang baterai, tipe-tipe baterai, kemudian kualitasnya bagaimana mempertahankannya, kita semua bisa nanya di XEV Center di Toyota ini. XEV Center ini berlokasi di Plant 3 Toyota Motor Manufacturing Indonesia
Indonesia di Iya, Karawang, Di Karawang Barat ya. Karawang Barat. Ya. Bisa dibuka di websitenya. Websitenya apa Mas Dwi? Exhibition. XCV Center. XCV Center. Dan di situ kita bisa siapapun sebetulnya, bukan hanya dari media tapi juga akademisi atau orang umum juga bisa ya Mas Dwi untuk mendaftarkan kunjungannya ke sini karena XCV Center ini seminggu dibuka berapa kali? Tiga kali, yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis. Silakan mendaftar untuk kunjungan ke XCV Center dan mendapatkan penjelasan lengkap tentang bagaimana Toyota menyikapi perubahan iklim dan bagaimana mengatasinya dengan multi pathway yang sangat menarik. Iya, dengan target zero emisi. Dengan target zero emisi. Baik. Terima kasih Mas Terima kasih Dwi. Mas Dwi. Ya. Sekarang kita langsung ke Kita mau ke area test drive untuk mencoba ada mobil-mobil apa aja dari line up EV-nya Toyota. Oke.